array of object, mungkin diulang terlebih dahulu tentang array. Ya. Jadi saya ulang terlebih dahulu tentang array, semoga masih ingat. Ya, kemarin kalau kita ingat bahwa kadang kita butuh suatu data yang sebenarnya dia berisi data yang hampir sama untuk tujuan yang sama, tapi untuk berbagai nilai, misalnya seperti itu. Jadi contohnya di sini tes 1, tes 2 menyimpan 20 nilai misalnya. Atau kadang kita perlu misalnya mau menyimpan 3 titik seperti kemarin gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan array supaya kita tidak perlu membuat variabel sebanyak nilai yang akan kita simpan. Jadi contohnya di sini kalau kita mau menyimpan 20 nilai tes, kita harus bikin 20 variabel nilai tes. Maka seperti ini bisa diubah menjadi menggunakan array. Ya, sehingga kita cukup membuat satu array tes, tapi dia dari 0 sampai 20. Jadi dia dideklarasikannya sebanyak 20. Seperti itu. Ya, karena kalau tidak, waktu kita mau menghitung rata-rata pun juga kita harus menuliskan 1 demi 1 sampai 20. Ya kalau cuma 20, kalau sampai 100 kan kita harus bikin 100 variabel gitu ya. Nah, kayak itu yang disebut dengan array. Nah, array ini tetapi di Java, array tidak seperti variabel dasar, sehingga nanti harus dibuat objek terlebih dahulu. Itu bedanya dengan yang tipe data dasar. Ya. Maka kalau di sini, kalau kita membuat array integer, ini ya, maka dengan membuat array integer ini sebenarnya kita baru memesan penunjuk, tetapi belum dibuat tempatnya. Seperti itu. Maka di Java kita harus memakai new. Seperti itu. Ingat ya. Jadi array ini yang sering juga jadi kesalahan. Kalau Anda memprogram array sering salah. Atau kalau di soal juga sering dimunculkan bahwa kalau tidak ada new, ya berarti kita tidak pernah bisa mengakses seperti itu. Ya. Maka harus diingat kalau kita membuat sebuah array, itu harus variabelnya tersebut, variabelnya dahulu dideklarasikan. Jadi misalnya seperti tadi kan in, hitung gitu ya. Nah, ini baru memesan reference atau talinya itu, tali yang hitung nanti akan menunjuk ke array. Baru setelah itu harus kita buat hitung sama dengan new in 10. Ya, atau bisa juga dibuat menjadi satu in hitung sama dengan new in 10. Ya. Nah, jadi ini tadi kalau kita membuat satu variabel hitung, ya, waktu di atas, waktu in hitung, itu baru bikin variabel menunjuk, nanti menuju ke sebuah reference, nanti array-nya array integer. Gitu. Baru ketika new in, nah ini baru variabel hitungnya ini baru bikin tempat sebanyak 10. Dari 0 sampai 9. Ya. Sampai di sini. Sudah ada yang lupa belum? Ray. Sudah ada yang lupa atau sudah ada yang ingat? Jadi nanti mengaksesnya dengan cara seperti ini ya. Hitung 0 sama dengan 2 misalnya seperti itu. Hitung 9 sama dengan 9 misalnya seperti itu. Ya, itu cara untuk mengakses array-nya. Sudah ingat tentang array? Lumayan, Bu. Saya lanjutkan. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya, oke. Nah,
tadi yang harus ingat ya, arraynya kalau 10 ya berarti 0 sampai 9 seperti itu. Nah, variabel lain juga semoga masih ingat. Nah, sekarang kita kemarin sudah mengenal objek. Ya, ini langsung saya berikan contoh, nanti kemudian kita kaitkan dengan yang program yang pernah kita buat ya. Seperti kemarin, kan kita punya sekumpulan pegawai misalnya, gitu ya. Atau kita kemarin punya obatnya banyak, punya pasiennya banyak, misalnya seperti itu. Nah, padahal kan pasien atau obat atau pegawai itu kan nanti jadi objek gitu kan. Nah, maka kita bisa membuat sekumpulan tadi, sekumpulan objek. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh di sini kelas rekening bank, semoga masih ingat yang waktu pertemuan awal-awal ya. Nah, ini kelas rekening bank. Nah, kemarin kelas rekening bank ini kan hanya satu. Kalau kita buat kan baru satu objek gitu ya. Nah, sementara kan rekening itu bisa milik banyak orang kan. Bisa rekeningnya si Calvin, rekeningnya Elizabeth, rekeningnya Kristo, rekeningnya Prisya, misalnya gitu kan. Nah, banyak rekening itu kan kemungkinan akan kita simpan, gitu kan. Maka daripada kita membuat objek rekening Calvin, rekening Prisya, rekening Putri, rekening Kristo, kan berarti harus bikin variabel objek banyak sekali kan. Nah, maka kita bisa sama seperti yang tadi, kita bisa membuat array of object. Jadi tidak perlu membuat variabelnya satu demi satu, seperti itu. Nah, ini kok masih mahasiswa ya? Sorry. Jadi itu contohnya tadi untuk kelas rekening bank. Nah, misalnya kalau di sini kemarin kan tadi bikin akun kan ya. Nah, akunnya baru satu. Kalau bikin banyak harus akun 1, akun 2, akun 3 gitu ya. Nah, maka kita bisa bikin array. Nah, seperti ini misalnya. Cara deklarasinya sama. Kalau kemarin kan in kurung siku buka kurung siku tutup gitu kan. Nah, kalau ini rekening bank kurung siku, kemudian nama dari array-nya. Ini nama array-nya. Nah, tetapi tadi harus ingat, akunnya harus di new. Nah, ini juga sama. Akun sama dengan new rekening bank kurung siku sebanyak array yang akan kita pesan. Nah, tetapi kalau tadi integer kan kita bikinnya tadi hitung 0 sama dengan 1, karena kan integer 1 kan. Nah, kalau di sini karena dia objek, maka akun 0 sama dengan new rekening bank. Seperti itu. Ya. Semoga masih ingat kalau tadi perbandingannya kan kita membuat tadi hitung 0 itu sama dengan 1 karena dia bertipe integer. Kalau misalnya ada bertipe double, misalnya lari 1 sama dengan 9.8, nah karena larinya ini bertipe double. Nah, di sini kita tipenya adalah kelas rekening bank, maka new-nya new rekening bank. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, ini waktu rekening bank akun, itu baru bikin akun seperti tadi ya, waktu in hitung, nah ini juga sama, rekening bank akun. Kemudian, nah ini belum saya ganti, sorry. Ya. Yang pesen ya, sorry. Ini setelah dibikin akun nih, harusnya akun ya. Nah, tadi, nah waktu new rekening bank 20, itu yang terjadi adalah akun tadi, yang baru penunjuk tadi, akan menunjuk ke rekening bank sebanyak 20.
Ya, jadi nanti ini akan ada array sebanyak 20. Isinya masing-masing itu nanti adalah objek dari rekening bank. Kalau tadi integer, maka isinya kan akan integer. Nah, kalau di sini nanti isinya adalah objek dari rekening bank. Jadi tidak diisikan ke dalamnya sini, bedanya tadi. Kalau tadi tipe data sederhana kan isinya 1, 2, 3 gitu ya, atau isinya 50, maka di dalam sini isinya 50. Ya. Kalau integer kan di dalam sini isinya 50. Nah, bedanya dengan kalau ini tadi, karena dia kelas, maka nanti isinya adalah penunjuk ke objek dari rekening bank. Maka, kalau di sini, waktu akun 0 sama dengan new rekening bank, yang terjadi adalah akun yang ke 0 menunjuk ke objek dari rekening bank. Jadi gambarnya agak beda kalau yang array tipe data dasar dengan array objek ya. Jadi ini isinya penunjuk ke sini, ke sebuah objek. Kalau integer kan ini isinya di dalamnya sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di kelas main-nya, contohnya di sini ya, di kelas main-nya, maka ketika kita membuat ini tadi rekening bank akun, tadi kan, kemudian akun sama dengan new rekening bank, jadi waktu di sini, itu yang terjadi adalah ada akun, ya, menunjuk ke new rekening bank, ya, dari 0 sampai 4, ya, 2. Seperti ini. Kemudian, nah di sini loopingnya ini dari sini sampai bawah sini ya. Di dalam looping untuk setiap kali satu langkah, dia meminta masukkan nama dan masukkan saldo. Kemudian nanti masukannya tadi akan di-set. Sehingga di sini akun I sama dengan rekening bank. Maka kalau I-nya sedang 0, maka di sini akan menunjuk akun yang ke 0 akan menunjuk ke rekening bank. Ya, kemudian di-set namanya, di-set saldonya. Itu satu kali looping kan. Nanti looping kedua, nah baru yang ke 1, ya kan, akun 1, kan akun I berarti akun 1. Akun 1 new lagi. Jadi dia bikin lagi, new lagi. Nanti looping berikutnya, berarti akun 2, dia akan menunjuk ke new rekening bank lagi. Jangan lupa new-nya. Nanti berikutnya yang ketiga dan yang keempat juga sama new lagi. Kan dia looping. Nah, sehingga ketika sudah selesai looping dia punya 5. Menunjuk ke objek masing-masing. Ini juga harus diingat ya, new-nya. Yang sering salah. Jadi di sini rekening bank akun, new rekening bank, perhatikan kalau di sini waktu bikin array, sini pakai kurungnya kurung siku, artinya pesan tempat sebanyak 5. Tetapi kalau yang di dalam sini, akun I sama dengan new rekening bank. Ini kayak yang kemarin, bikin objek. Ya, bedanya new rekening bank ini dengan new rekening bank di sini. Kalau di sini dia memesan tempat sebanyak 5, nanti isinya harus objek dari rekening bank. Kalau diisi objek pegawai nggak bisa. Mau diisi integer juga tidak bisa. Karena pesan tempatnya tadi untuk rekening bank. Objek dari rekening bank. Ya, baru di sini yang new yang ini adalah ini membuat objek. Seperti itu. Baru nanti ini, nah ini ngesetnya akun yang ke I titik set nama. Ya. Ini satu kesatuan. Kalau kemarin kan kita mengaksesnya pegawai 1 titik set nama gitu ya misalnya. Atau kemarin kalau akun Budi titik set nama. Nah kalau ini di array bedanya ini akun I titik set nama. Oke. Cukup familiar dengan bentuk ini.
Saya ulangin tidak? Diulangin atau cukup? Ini tadi ya, kelasnya sama seperti yang kemarin kita buat, kelas rekening bank. Masih ingat ya? Kelas rekening bank, kalau kemarin kan kita bikinnya akun Budi sama dengan new rekening bank, gitu ya. Akun Ayu sama dengan new rekening bank. Nah, sekarang kita sudah mengenal array of object, maka di sini kita akan membuatnya memakai array dari objek dengan cara seperti ini tadi. Nah, ya di kelas mainnya, langkah pertama jangan lupa bikin array of rekening bank dulu, baru setelah itu dimasukkan satu demi satu. Karena kita pakai array bisa memakai looping. Jelas? Halo, cukup jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Sekarang coba kita lihat. Ini tadi data kan sudah dimasukkan ya. Data sudah dimasukkan. Setelah itu, nah ini kok ada garisnya apa sih? Setelah dimasukkan, ini contoh. Kalau kita mau mencari yang punya saldo paling banyak dan yang punya saldo paling sedikit misalnya. Ya. Maka ini kita bisa tinggal panggil aja. Ini sama seperti kemarin cari nilai maksimal minimal ya di pemrograman, isinya udah ya. Ini mencari nilai minimalnya di dalam sini, kalau dia lebih kecil dia akan masuk ke nilai minimalnya, sementara kalau dia lebih besar dari yang maksimal yang terakhir, maka dia akan menggantikan nilai maksimalnya. Ini loopingnya. Cara mengaksesnya juga sama nih. Ya, nah kalau di sini, kalau Anda perhatikan, kalau kemarin max min kan Anda tipenya integer gitu ya. Nah kalau ini max dan minimumnya dia tipenya sama rekening bank. Ya, maka sebenarnya di sini yang bermain itu hanya penunjuknya aja, tidak ada data yang di-copy. Kalau kita lihat nih, max dan min itu kan tipenya rekening bank. Maka ketika isinya, jadi di sini ya, saldo yang ke 0 misalnya dia minimal, maka sebenarnya minimalnya ini cuma menunjuk ke sini. Nah, awalnya kan juga maksimalnya menunjuk ke sini kan. Kalau kemudian di looping berikutnya, oh ternyata minimal yang nilai yang kedua, saldo yang di sini, ternyata saldo ini lebih kecil daripada yang saldo sebelumnya. Maka nanti nilai minnya bergeser ke sini. Nah, cuma pindah aja. Gitu. Jadi nilai minnya geser sini. Sementara min yang ini hilang. Jadi penunjuknya yang berpindah. Tapi tidak ada data nilai yang di-copy. Beda kalau integer kan, kalau integer float itu kemarin, kalau Anda cari max minimal kan, isi dari variabel minimalnya nanti menjadi nilai dari nilai yang paling minimum kan. Nah kalau ini kita memakai objek pakai variabel bertipe rekening bank, bertipe kelas, maka sebenarnya hanya penunjuknya yang geser. Oh di sini. Nanti kalau maksnya ternyata yang paling belakang nih maksnya, ya udah cuma bergeser aja ke sini. Sementara datanya ini datanya tetap di sini, tidak di-copy, tidak dipindah-pindah. Seperti itu. Ya, ketika kita sudah bermain objek seperti itu yang terjadi. Tidak ada data isi dari objek itu di-copy ke objek yang lain gitu enggak. Tapi hanya penunjuknya saja yang nanti akan berpindah. Jadi penunjuknya berpindah. Seperti itu. Ya enggak sampai di sini. Kalau Anda melihat membaca kode programnya. Ya,
Yang utama, pertama, kalau Anda ini program, membaca program dulu jelas nggak? Kalau membaca programnya udah jelas, maka Anda akan bisa membuat. Tapi kalau membaca programnya masih belum jelas, tanyakan dulu gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Coba dilihat dulu sambil membaca. Belum ada, Bu. Belum, cukup jelas ya. Kalau sudah jelas, nah ini tadi kan kita akan mengeset gitu ya. Mengeset membuat rekening bank. Kemudian membuat array of rekening bank. Ini masih array of rekening banknya di main. Ya. Nah, sekarang langkah yang berikutnya, bagaimana kalau seperti kemarin, ya di kelas divisi kita punya array of pegawai, berarti kan atributnya nanti array of objek kan. Kalau ini kan kita masih mainnya masih dipakainya di kelas main. Nah, bagaimana kalau ternyata nanti atribut dari sebuah kelas itu adalah array of object. Nah, ini kita lewatin dulu ya. Nah, saya kelewat. Nah, ini contohnya. Contoh kalau misalnya tadi ada banyak nasabah, ya kan, rekening banknya ada banyak. Nah, sebuah bank kan itu punya banyak rekening bank, atau di sini saya sebutnya sebagai nasabah. Maka ini dia menjadi atribut, ya, si nasabah ini. Ini kalau kita lihat dia jadi atribut. Atributnya nasabah ini ternyata tipenya adalah array of rekening bank atau objek dari rekening bank nanti isinya. Ya, kalau kita kemarin kasusnya berarti kan mungkin bisa juga yang segitiga. Segitiga itu ternyata isinya array of titik, ya kan? Ada 3 titik. Atau kemarin yang divisi array of pegawai kan atributnya. Nah, kalau seperti ini, maka sama deklarasinya rekening bank nasabah, ya. Kemudian new-nya di mana? Nah, cara yang kita berikan pertama dulu ini supaya nggak bingung, new-nya nanti dibuat di main-nya. Baru nanti setelah jadi kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Maka di sini set dan get-nya, kalau kita lihat, ini saya kuning-kuning ya, set dan get-nya waktu ngeset, ya yang di set dia array of rekening bank. Nanti di set nasabahnya sama dengan nasabah. Waktu get-nya gimana? Waktu get-nya juga yang dipindah semuanya, array-nya. Ya, maka nanti kalau tadi sudah ini, saya kasih ganti namanya yang enggak jelek banget ya. Misalnya ini akun kan tadi. Nah, akunnya ini kan nanti akan menunjuk ke array-nya kan ya. Maka cara yang ini adalah ini sebenarnya waktu ngeset
yang terjadi adalah cuman copy aja. Jadi sekali lagi tidak ada membuat objek baru, tidak ada membuat array of objek baru, tapi hanya talinya aja yang di copy. Jadi nanti nasabah ini akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh yang tadi argumen yang dilewatkan. Begitu juga waktu get itu juga nanti yang ditunjuk oleh nasabah ini nanti akan dilewatkan balik ke yang nge-get. Itu. Jadi bendanya tetap satu, ini makanya dari tadi juga nggak saya hapus gitu ya. Contohnya di sini, waktu kita tadi kan sudah bikin array of rekening bank kan, sudah bikin array of rekening bank. Nah, namanya di sini adalah array one. Maka ini menunjuknya ke array one sini. Ya, misalnya ini array one 0 sudah diisi, maka waktu disetkan ke bank, waktu di sini misalnya disetkan ke bank ya, N1.set nasabah array one, maka yang terjadi sebenarnya dia hanya ini mindah aja. Ya, waktu diset nasabah kan tadi variabelnya ini, contohnya di sini variabelnya NAS1. Maka hanya NAS1 itu menunjuk ke yang ditunjuk oleh array one. Bendanya ini tetap ada di sini satu aja, tidak perlu di copy-copy lagi. Gitu. Ya. Jadi waktu N1.set nasabah array one, di sini di kelas main-nya disebut array one, waktu dia waktu menuju ke kelasnya, di sini namanya NAS1 ya, berarti NAS1 itu juga menunjuk ke yang ditunjuk tadi oleh array one. Selama di dalam metode ini yang dikenal ya NAS1-nya ini. Tapi menunjuknya apa? Menunjuknya sama-sama ke array yang sama yang ditunjuk waktu di main. Seperti itu. Ya, maka ini kalau di sini waktu ngeset ya hanya pindah gitu, pindah ngopi aja. Sementara kalau sudah keluar dari metodenya, ya berarti nanti sudah balik ke metode di sini sudah nggak kenal NAS1-nya udah hilang. Yang masih tetap adalah yang ditunjuk oleh array one. Itu. Ya, maka di sini waktu tadi rekening bank kan, waktu di kelas main, ini tadi ya di kelas main kan kita bikin array akun isinya 5, di looping di sini kan sudah di set nih, sudah dibikin. Nah, setelah selesai dibikin, ini kurung tutupnya ya, selesai. Maka di sini ketika kita membuat objek bank 1 gitu ya. Nah, saya bikin objek bank 1. Ya. Nah, ini bank 1. Sorry, B-nya kecil ya. Nah, di sini namanya Mandiri Sejahtera. Kemudian di sini set nasabah, nasabahnya kan ini di sini ada variabel nasabah nih. Nah, ini dia akan menunjuk ke yang ditunjuk sini. Nah, ketika masuk ke dalam metode set nasabah, berarti dia akan menunjuk ke sini juga. Sehingga ketika nanti kita mau menampilkan, ya, kan itu tadi udah di set ya, maka datanya kan diisi nih. Gitu kan? Oh, nasabahnya menunjuk ke situ berarti. Nah, ketika di sini kita bank satunya kita ambil get nasabah, ya, cukupan ya gambarnya ya, kelihatan nggak? Terlihat Bu. Ya. Ini waktu bank 1.get nasabah berarti nanti ini kan bank 1 get nasabah, kemudian penunjuknya disimpan memakai hasil akun. Maka nanti ada hasil akun, ya, hasil akunnya itu juga akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh si nasabah. Seperti itu. Maka kalau waktu ini hasil akunnya sama dengan bank 1.get nasabah, hasil akunnya menunjuk ke sini, jadi waktu dicetak dia akan hasil akun i get nama. Maka
Hasil akun yang ke-0 get nama ambil dari sini. Hasil akun yang ke-1 get nama ambil dari sini. Seperti itu. Cukup bingung nggak? Nah, yang harus hati-hati adalah ketika di kode program, ini saya hapus ya gambarnya. Ketika di kode program, ya, meskipun dalam satu main, kalau dalam satu main, maka ini kamu bisa aja ya, misalnya tolong ditampilkan isinya. Nah, tolong ditampilkan isinya bisa aja Anda istilahnya sebenarnya cheating ya. Cheating dengan cara apa? Oh, yang saya tampilkan tinggal dari akun aja. Kan tadi saya bikin array of akun. Maka nanti di sini loopingnya looping. Sorry, ini pun saya harus hasil akun ya. Nah, kan tadi yang disetkan tadi sudah saya isikan di atas kan akun. Ya berarti saya tinggal tampilkannya di sini akun aja. Nah, seperti ini hasilnya sama. Tapi Anda harus ingat, ya, yang mau ditampilkan itu adalah akun dari si objek bank. Maka Anda harus ambil dulu, ya, ambil dulu hasil get nasabahnya. Jadi harus dari sini. Kenapa? Karena bisa jadi besok kalau Anda sudah bermain ke file atau ke database, waktu kita mengisi, ya, ini diisi disimpan. Nah, ngambilnya bisa jadi di kelas main yang berbeda. Maka harus Anda get. Ya, jangan dengan cara seperti ini. Sorry, yang mana? Jangan dengan cara yang ini. Itu jelas. Jadi contoh yang kemarin, ketika resep, ya, ketika resep kan juga Anda kadang berpikir bahwa, oh, aku bikin objek resep, bikin objek obat, bikin objek pasien. Ya udah, berarti yang ke resep yang ke-0 itu nanti isinya adalah obat yang ke-0, pasien yang ke-0, dokter yang ke-0. Nah, tapi kan itu kita masih satu main kan? Kalau besok suatu saat kemudian itu kamu sudah bermain database dan file itu disimpan, maka ketika diambil, yakin Pak yang tadi obat ke-0 itu sama pasien yang ke-0 sama dokter yang ke-0 seperti itu. Padahal dokternya kan bisa jadi pasien yang ke-0 itu sama dokter yang ke-1 misalnya gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini hati-hati karena kita sudah ngeset sama sebenarnya seperti kemarin ya. Kita sudah mengesetkan di sini bahwa akun ini sudah kita set nasabah. Ya, di sini sudah set nasabah. Maka ketika kita mau menampilkan nasabah dari si bank, itu harus di get nasabah. Baru kemudian ini. Nah, hati-hati. Hasil akun yang ke i.get nama. Ya. Nah, sampai sini bingung nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau misalnya mau pakai scanner nanti itu seperti apa, Bu? Kalau pakai scanner waktu ini, di sini. Iya, pokoknya di main ini, Bu. Di main dan ini sebenarnya pengganti scanner. Kalau kita pakai scanner kan, Kalau nggak pakai yang input dialog itu gimana, Bu? Pakai scanner yang biasa gitu. ini kan tinggal kamu ganti. Ini saya diingetin. Ini gimana? Gini ya? Saya lupa. Di dalam tanda kurungnya ada system.in, Bu. Ya. Nah, misalnya ini kayak scanner, ya ini kan Anda ganti aja.
sama dengan kalau scanner itu, oh kita harus sistem outprint dulu. Sistem outprint, masukkan nama, kemudian nama sama dengan sc. Gini, ini menggantikan ini satu baris, ya. Gitu kah? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi sama-sama ini sebenarnya hanya untuk input tapi beda ininya aja. Salah ya dia tadi. Sorry, bukan satu. Ya. Jadi yang atas ini saya beri tulisan juga set nilai. Ini di sini dia membuat objek dari rekening bank, array of objek rekening bank. Kemudian setelah itu disetkan ke atributnya. Ya. Di sisi yang lain, ini sebenarnya nanti kalau kita sudah bermain di database atau file, ini di tempat yang lain bisa diambilkan. Nah, ini bikin objek dari ambil objek dari bank, ya. Kemudian setelah itu kita ambil nasabahnya pakai get nasabah, baru kemudian ditampilkan. Bingung nggak? Nah, sebenarnya bisa juga. Ini cara yang pertama ya. Sebenarnya bisa juga cara yang kedua untuk menampilkan itu kita get nasabahnya. Jadi bisa seperti ini. Jadi bisa cepat dipanjangin gini. Bank 1 get nasabah lain. Nah, di sini hasil akun I-nya ini kita ganti. Ini juga diperbolehkan. Ya, jadi cara yang bawah ini, cara ini dengan cara ini sama. Tapi kalau yang di sini, get nasabahnya itu disimpan dulu ke dalam variabel hasil akun, baru kemudian di looping ditampilkan. Tetapi kalau yang di sini, itu setiap kali get nasabah. Ini ngambil panjangnya dari get nasabah, kemudian ini get nasabah yang ke I, get nama. Bank nasabah yang ke I, get 1. Nah, ini sama seperti ini. Kalau kalian lihat hasil akun I, itu setara dengan ini, bank 1.get nasabah I. Setara. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas? Nah, tadi yang terlewat adalah cara menghapus objeknya ya. Nah, kalau kita mau menghapus satu objek dari array, itu sebenarnya dilakukan bukan delete, tapi dia penunjuknya itu di nol atau dipindah. Ya. Contohnya di sini, misalnya kita mau menghapus
Ini del IDX-nya 1 ya. Berarti kita mau menghapus akun yang satu, akun yang ke-1, maka sini akun yang ke-1 disama dengan 0. Jadi yang dilakukan seperti itu, bukan delete, bukan menghapus array, tapi yang ditunjukkan oleh array yang ke-1, kalau di sini yang mau dihapus yang ke-1, itu disama dengankan 0. Gitu. Ya, jadi nanti ini dia tidak menunjuk ke objek lagi. Objeknya nanti terbang hilang. Itu cara yang pertama. Bisa juga cara yang kedua untuk mempertahankan, misalnya saya pengennya nggak bolong-bolong di tengah, gitu kan. Maka misalnya ini mau dihapus, yang satu tadi itu digantikan dengan yang terakhir. Seperti itu. Baru nanti yang terakhir dia yang dikasih 0. Jadi ini akun yang mau dihapus itu sama dengan akun yang terakhir. Sama dengan ini bukan di copy objeknya, tapi sebenarnya hanya ini penunjuknya geser, itu aja. Ya, akun del index sama dengan akun last ini penunjuknya geser, akun last sama dengan 0, berarti yang terakhir ini isinya. Ya, jadi menghapus objek yang terjadi sebenarnya itu, dia tidak menghapus, tidak objeknya nggak dihapus gitu, enggak. Tapi penunjuknya aja yang ditunjukkan 0. Nanti lama-lama kalau objek ini tidak ditunjuk lagi, nanti dia akan hilang terbang. Atau kemarin dibersihin sama Pak Sampah, gitu ya. Seperti itu. Oke, jelas sampai di sini. Ada pertanyaan tidak?